di segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pak Ustadz, aku ingin bertanya, Ya. tapi lagi-lagi ini ada pertanyaan titipan. Dari siapa? Dari Paguyuban Remaja Penabur Abate. Abate itu apa? Abate buat ngilangin nyamuk, jentik nyamuk. Ini kan musim hujan, jadi dia harus ditabur. Jadi dijelasin si Gigi mah. Pak Ustadz, astagfirullahaladzim Pak Ustadz. Hulek kagak pakai baju Pak Ustadz. Apa hukumnya kalau hulek nggak pakai baju gitu? Pak Ustadz, aku ingin bertanya. Ya. Besok kan lebaran insya Allah ya. Insya Allah. Jadi biasa kan suka dikasih sajian-sajian makanan. Berdosa nggak sih kalau aku ngasih kaleng biskuit tapi pas dibuka isinya renginang? Yang tidak boleh itu ketika menjual tapi tidak sesuai produknya di dalam dan di luar. Itu yang haram. Tapi untuk pemberian saya rasa semua sudah maklum bahwa biasanya kalengnya ini isinya beda. Itu udah biasa. Jadi nggak apa-apa ya Pak Jadi Ustadz? aman. Ya Allah Pak Ustadz, Cuma gini. Pak Ustadz aku ketika ada bintang-bintang Pak Ustadz. Kenapa Ya Allah, ya Allah. Tolong dibantu dong. Ini lakinya malu. Jadi kalau sebenarnya begini, buat yang di rumah juga, alhamdulillah menjamu tamu itu disesuaikan dengan tamunya. Ya. Oh tamunya nih mohon maaf kakek-kakek, nenek-nenek, ya kasihlah makanan yang empuk. Jangan rengginang. Susah ya kerupuknya, ntar nyangkut takutnya. Ustadz tolong dikenalin dong yang di sebelah Pak Ustadz. Oh ya, alhamdulillah di sebelah kanan saya putranya Nasar, masya Allah. Ya, Wah, kan sebelum namanya ke- Farhan. Ya, namanya ini anak aku namanya Farhan. Tapi sebelum itu Mama Gigi mau nanya dulu tadi. Oh iya, mau Mama Gigi. nanya Pak Mama Ustadz. Gigi. Ini kan kita kan kalau lebaran kan ada tradisi kirim-kiriman gitu. Gimana sih? Ini sekalian mau minta maaf juga nih, kali-kali ada yang ketinggalan ya, kelewatan. Kadang-kadang suka ada yang kelewatan. Terus kalau baper gimana gitu Pak Ustadz? Kalau ada yang kelewat ya kan? Atau jadi kayak ngapain sih di posting-posting padahal kita maksudnya cuma pengen ngehargain aja. Iya bener. gitu. Kadang-kadang kan Gini. orang beda maksudnya. Ada yang mau diposting, ada yang enggak Pokoknya gitu. terserah. Tahadu tahabu saling mengadiailah supaya engkau makin mencintai. Yang namanya memberi itu masya Allah tabarakallah tidak ada paksaan. Yang harus diambil, diminta itu adalah zakatnya. Ambillah zakatnya. Bagilah zakat itu. Tapi kalau masalah hadiah itu bebas. Orang bisa memberi tanpa dipaksa. Apalagi sedekah adalah tambahan kebaikan. Jadi kalau bagi-bagi seperti itu adalah bagaimana kita saling menyayangi. Dan kita harus mengerti dalam pembagian itu. Ustadz, aku mau nanya nih, seringkali kan kita merasa sebagai orang tua tidak memberikan waktu nafkah yang cukup. Kira-kira apa yang harus kita lakukan yang baiknya tuh harus bagaimana Pak Ustadz? Untuk supaya cukup Pak Ustadz dalam segala hal. Gini, ada ayah, ada ibu. Ayah itu adalah penanggung jawab, bertanggung jawab atas 3. Nafkah, perlindungan, pendidikan. Jadi itu yang wajib. Kalaupun orang tua itu sibuk, kita masih kerjanya masih enak, masih bisa ketemu. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang kerjanya pelaut, datangnya 4 bulan. Ya, kita masih mending. Jadi masalah tanggung jawab itulah, walaupun jauh tapi ada sosok tanggung jawab itu luar biasa. Farhan. Sosok panggil papa, abah, Papa Nasar. Papa Nasar gimana? Tanggung jawabnya? Kerja. Ya kerja terus. Apa? Sayang nggak? Sayang. Kalau kangen gimana? Sus? Suka telepon ke mama. Sama Ya. sus? Sama mama? Lewat mama teleponnya. Pernah nggak ingin tidur sama papa? Tidur, kalau tidur sekarang sama siapa tidurnya? Kadang sama kakak, kadang sama mama. Sekarang sama kakak, kadang sama, Sama mama. kakak. Sekarang pegang tangan papa. Mau ngomong apa sama papa? Di hari lebaran insya Allah minta apa sama papa? Coba ungkapkan isi hatinya. Makasih banyak. Coba lihat. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terus Pokoknya I love you buat Farhan. Oh. Makasih banyak juga buat kita semua. Mohon maaf. Satu hal buat kita, ilmu itu bisa ada di mana saja.
Dan ilmu itu tidak harus digurui, tapi bagaimana kita bisa belajar meneladani atas apa yang kita bisa lihat. Belajar dari keadaan, ilmu itu luas. Makasih banyak sepanjang Ramadan ini mengikuti Tanya Dong Ustadz. Terima kasih banyak. Allah di ila siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya udah, nanti malam kita kumpul ya buat takbiran ya. Ya nanti ditunggu jangan telat. Oke, bye-bye. Wow guys, emang paling bener nih mengabadikan momen-momen penting pakai handphone ini. Ini dia Samsung Galaxy A25 5G. Ini adalah Samsung Galaxy A25 5G yang pastinya punya kamera jernih dan stabil. Dibekali kamera utama 50 megapiksel dengan OIS. Lensa ultra wide 8 megapiksel, lensa makro 2 megapiksel, dan kamera depan 13 megapiksel. Bikin setiap momen penting lebaran pastinya makin berkesan. Terus juga jangan lupa, aku mau kasih tahu nih, kalau kalian mau ngonten ataupun melakukan aktivitas apapun, Samsung Galaxy A25 ini udah pasti awet banget. Karena punya baterai yang besar, yaitu 5000 mAh. Dan udah gitu dilengkapi dengan fast charging 25 watt, ngecas 30 menit yang pasti tahan buat seharian. Dan juga kalau lagi kumpul bareng sama ponakan, mau mabar, pastinya lancar dan puas banget. Karena Samsung Galaxy A25 5G sudah dilengkapi layar Super AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Yang pasti ngegame ngebut layarnya smooth. Dan juga buat aku yang suka streaming film dan juga dengerin musik pakai Samsung Galaxy A25 5G ini bener-bener nyaman dan juga upgrade banget. Selain layarnya besar, juga udah dibekali speaker Dolby Atmos yang kualitas suaranya pasti jernih banget. Mau buka beberapa aplikasi secara bersamaan dijamin lancar dengan prosesor Exynos 1280 yang pasti bikin multitasking lancar. Jadi guys, tunggu apa lagi? Pilih yang pasti upgrade performanya. Dengan cicilan mulai dari 380 ribuan per bulan. Ada promo DP 0% dan juga bunga 0%. Kamu udah bisa dapetin handphone yang performanya pasti upgrade. Periodenya cuma sampai 17 April. Samsung Galaxy A25 5G ini juga bisa didapatkan di store Samsung terdekat. Bisa juga di website resmi samsung.com. Atau di marketplace kesayangan kamu. Jadi Samsung Galaxy A25 5G yang pasti upgrade performanya. Halo. Oh iya. Samsung Galaxy A series. Samsung Galaxy A series. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kalimat inilah yang pantas kita ucapkan mengagungkan, membesarkan Allah setelah kita menjalankan ibadah puasa 1 bulan. Sesaat lagi insya Allah sidang isbat kalau diputuskan berakhirlah ada yang melihat bulan, maka kita bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Apa yang kita lakukan di malam takbiran itu? Hidupkan malam takbiran dengan salat sunnah. Hidupkan dengan berjamaah. Agungkan nama Allah. Barang siapa yang menghidupkan malam takbiran, malam lebaran, maka haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Dan Masya Allah tabarakallah, lakukan 8 sunnah ketika di Idul Fitri. Yakni mandi sunnah, makanlah sebelum berangkat. Kenapa kita harus makan sebelum berangkat? Ini bertanda bahwa Ramadan sudah berakhir. Lalu kita memakai pakaian-pakaian terbaik kita. Pakai parfum, mengharumkan. Kemudian berjalanlah dengan arah yang berbeda dengan pulangnya. Kenapa? Supaya banyak tanah, banyak orang jadi saksi atas perjalanan kita. Dan kepada yang halangan, silakan ke sana. Karena pada saat itu malaikat turun. Lalu berkata, hari ini semua sudah diampuni dosa-dosanya. Jadi siapapun anak kecil, wanita halangan pun mandi lalu pergi ke lapangan, bukan di masjid.
tapi di lapangan. Kenapa orang lebaran di lapangan? Sebagai syiar, mengagungkan Allah, membesarkan. Ayo, tanamkan silaturahmi, mudahkanlah. Makanya sebelum Idul Fitri ada zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah? Bagikan beras. Supaya tidak ada yang kelaparan di hari itu. Lebaran di mana? Di Bandung. Di Bandung, salat Idnya. Lebaran di mana? Di Sydney. Enggak di sana. Aku mudik Pak Ustadz. Di mana? Di Bogor. Aduh. Mudik ya kan, tapi bener kan ke Jawa Barat. Ada 4. Tradisi lebaran itu ada 4. Baju baru, mudik, kemudian apa? Makan-makan, Opor. rendang. kemudian berbagi ampau. Oh. Saling berbagi. 4 ini supaya apa? Tahabu, saling menghadiahi supaya kita makin cinta. Amin ya Rob. Mudah-mudahan ibadah kita takabbalallahu minna wa minkum takabbala ya karim. Raih keberkahan ibadah kita sepanjang bulan suci Ramadan dan semoga Ramadan ini tidak berakhir tapi akan berlanjut di Ramadan di Amin, tahun ya Rabb. yang akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.